Assalamualaikum brother, bagaimana kabar kalian? Pasti sehat kan? Nah kali ini akan kami ceritakan sebuah film yang wow sekali. Film ini mengangkat kisah nyata tentang serangkaian pembunuhan terhadap 13 wanita di Boston pada awal 1960-an, yang dikenal sebagai kasus Boston Strangler. Berfokus pada Loretta, seorang reporter di surat kabar Record American, yang menjadi jurnalis pertama yang menghubungkan pembunuhan-pembunuhan tersebut sebagai ulah seorang pembunuh berantai. Bersama rekannya, Gene Cole, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk seksisme di tempat kerja dan kurangnya dukungan dari pihak kepolisian, dalam upaya mereka mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Film ini tidak hanya menyoroti aspek investigatif dari kasus pembunuhan tersebut, tetapi juga menggambarkan perjuangan dua wanita dalam dunia jurnalisme yang didominasi pria pada masa itu. Tanpa lama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Cerita berlatar di Boston, 3 tahun sebelumnya. Kita berfokus ke kehidupan sebuah keluarga. Sang ibu bernama Loretta, ia adalah seorang reporter di Record American. Setiap pagi, ia menggunting koran berita yang akan ia bawa ke kantor nanti. Setelah sarapan dan mengantar anak-anak, Loretta sampai di kantor yang sibuk, dan langsung menempel koran yang ia gunting tadi. Lalu ia menemui Jack sang atasan dan meminta Jack meliput berita yang ia tempel tadi. Jack pun merasa itu bukan tugas Loretta, sudah ada orang yang ia tugaskan mencari berita. Loretta sebenarnya bertugas di liputan alat rumah tangga, dan Loretta kebagian tugas untuk mereview sebuah panggangan roti terbaru. Sambil mencoba, ia melihat koran dan menemukan satu artikel yang berisi seorang wanita dihabisi di apartemennya, lalu ia mengkaitkan dengan beberapa artikel yang ia kumpulkan, yang kejadiannya kemungkinan sama. Dan disinilah tepat, ia melihat Gene Cole, yang akan jadi partner abadinya nanti. Setelah bekerja, ia menemui ibunya, karena ia membawakan sedikit makanan. Lalu saat ia ingin pulang, sang ibu memberitahu, bahwa wanita di apartemen sebelahnya baru saja dihabisi, dan ia harus waspada. Itu membuat jiwa investigasi Loretta pun bergejolak, ia merasa harus melihatnya. Lantas ia ke apartemen tempat penghabisan itu, dan melihat sudah digaris polisi, tidak boleh masuk. Pagi harinya, ia menemui Jack dan memberitahu bahwa ada 3 wanita dicekik dalam 2 minggu terakhir, dan ia ingin menginvestigasinya. Jack sempat menolak, karena ini bukan tugas Loretta, namun Loretta bersikeras agar memberinya peluang untuk mengungkap kasus ini, yang akhirnya diperbolehkan. Loretta dengan semangat, ia langsung pergi ke tempat di mana korban pertama yaitu Ida Irga dihabisi. Ia bertanya kepada penjaga apartemennya yang menceritakan bahwa tak ada paksaan masuk, dan tak ada yang mencurigakan sebelum kejadian. Dan kondisi sang mayit sungguh mengenaskan, di lantai dengan kaki terbuka lebar, pergelangan kaki terikat, dan ada gagang sapu di vaginanya, berikut leher korban yang diikat stoking dan dibentuk pita. Setelah itu ia pergi ke kantor polisi, guna menyelidiki korban ketiga yaitu Anna Slesers kepada kepolisian. Ia bertanya kepada salah satu polisi, tentang si korban, dan sang polisi tak sengaja memberitahu bahwa, leher semua korban diikat dengan pita. Di kantor, Jack menanyakan tentang otopsi, salah satu korban di daerah Lynn, dan Loretta diminta ke sana. Loretta sudah berada di Lynn, dan menerima berkas otopsi, dari salah satu korban lain, bernama Helen Blake. Dan saat membuka fotonya, ia terkejut, karena foto korban yang mengenaskan sekali. Dengan ciri khas yang sama, diikat dengan stoking dan dibentuk pita. Lalu ia kembali ke kantor polisi, ia mencari Opsir Dougan, yang ternyata sedang ngebir di bar langganannya. Selanjutnya Loretta sudah berada di bar, dan bertemu Opsir Dougan, yang pertama kali menemukan jasad Anna Slesers. Opsir Dougan hanya melihat tubuh Anna, tanpa menyentuhnya, dan terdapat simpul pita juga. Lalu ia kembali ke kantor, dan menulis beritanya dan isinya adalah, ketiga korban ini tak saling mengenal, ketiganya pun diserang secara mendadak oleh si pelaku, yang datang mengendap-endap, dan bertindak secara hati-hati, karena tak ada sidik jari ataupun bukti yang bisa mengungkap semuanya. Dan berita investigasi pertama Loretta pun diterbitkan. Keesokan paginya, saat berita pun terbit, Jack mendapatkan pertentangan dari sang atasan karena ia ditelepon oleh Kepala Kapolsek Boston, dan Jack pun ditelepon oleh jaksa setempat, karena investigasi Loretta yang terlalu berani.
Sampai didatangi komisioner kepolisian, ia mempertanyakan kredibilitas Loretta, dan idenya yang mengaitkan semua penghabisan ini, gara-gara stalking doang. Tapi Jack membantah, karena ia tahu Loretta tak akan sembarangan memberikan informasi secara sembarangan. Setelah komisioner itu pergi, Jack memanggil Loretta. Setelah semua tekanan, Jack memutuskan untuk tidak melanjutkan berita Loretta karena membahayakan mereka. Loretta sempat menentang, namun mau gimana lagi? Tekanan sudah sangat hebat, dan Loretta kembali ke divisi aslinya, mereview microwave. Sepulang dari kantor, kebetian Loretta menambah. Saat sampai di rumah, karena ia mendengar Kelly, kakak iparnya marah-marah, karena Loretta selalu sibuk, tak memperdulikan anak mereka dan itu bisa merusak ponakan-ponakannya. Setelah Kelly pergi, Loretta coba membicarakan masalah mereka, yang ternyata, suaminya tidak masalah apabila Loretta sibuk bekerja. Ia mendukung langkah karir Loretta, asal nggak selingkuh. Berpindah scene, ke pagi hari, nampak ada seseorang menaiki mobil secara pelan-pelan. Ia sedang mengikuti seorang STW sampai ke rumahnya. Lalu saat sang STW itu sudah di rumahnya, si orang misterius itu berhenti dan mengambil alat-alat. Dan selanjutnya ini yang terjadi. Dan itu adalah korban keempat dari kasus ini. Di kantor, atasan Jack mulai penasaran dan menyuruh Jean membantu Loretta. Mereka akan duet bersama untuk menginvestigasi kasus ini dengan mencari keluarga korban keempat. Jean membawa semua buku telepon untuk menelpon keluarga dari Jane Sullivan. Pertanyaannya, bagaimana mereka mencari keluarga dari Jane Sullivan? Ternyata mereka menggunakan cara yang hampir mustahil. Mereka menelpon semua orang yang akhiran namanya Sullivan. Is this Mr. Sullivan? You're not. Hello, Mr. Sullivan? Wrong number. I'm looking for... Berjam-jam menelpon, sampai kering tenggorokan. Akhirnya mereka menemukan salah satu keluarga dari Jane Sullivan. Can I speak to Mr. Sullivan, please? Not interested. Jane. Hi, is this Walter? There's nobody here by that name. You are. My name is Jean Cole. Confirm some details. Kematian korban keempat itu bikin gempar seluruh kota. Karena 4 kematian yang sama. Dan komisioner Boston dihujamkan banyak pertanyaan dari wartawan. Dengan mempertanyakan kinerjanya. Not to allow any person into their home. No. The door is locked. One killer of 4. We're gonna catch whoever did this. Massachusetts had everything to gain and nothing to get them into custody. Berpindah scene ke sebuah apartemen, terlihat ada seorang pria yang ingin menginspeksi apartemen si wanita muda ini. Karena minggu depan akan dilakukan cat ulang, namun tak disangka-sangka. Dan itu penghabisan yang kelima. Jane dan Loretta pun ke apartemen itu, dan mendapatkan informasi si korban ditinggal di ranjang, dengan stalking yang mengikat lehernya. Mereka langsung ke kantor, dan menuliskan berita yang baru mereka dapat tadi. Dan mereka akan difoto, sebagai sampul berita mereka sendiri untuk menaikkan promosi. Update korban penghabisan ini, sudah ada 5 wanita yang dihabisi dengan cara dicekik dalam 3 bulan terakhir. Tapi dari jumlah dan kondisinya, pencekik ini berbeda dari kejahatan yang tercatat dalam sejarah kejahatan kota Boston. Tak lama setelah rilisan berita kedua, Loretta dan Jane mendapatkan banyak surat daripada warga, terutama wanita. Mereka mengadukan bahwa mereka tak bisa tidur karena ketakutan akan berita yang ditulis mereka. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Loretta hendak makan bersama keluarganya. Namun tiba-tiba di telepon yang ternyata dari Jean, ia mengabarkan ada korban lain, dan kali ini bukan STW lagi, melainkan gadis muda. Jane dan Loretta sudah berada di lokasi, dan berpencar. Loretta melihat TKP, sedangkan Jane menggali informasi. Informasi dari seorang gadis muda yang sempat didatangi si pelaku yang berpura-pura datang untuk mengecat apartemennya. Awalnya ia biarkan si pelaku masuk, dan si pelaku mendadak berkata ia cantik dan ditawarkan menjadi model. Dan ciri-ciri pria tersebut adalah berkulit putih, rambut gelap dan memakai baju pekerja. Setelah dari TKP, Loretta sudah di rumah ditemani oleh suaminya. Namun tiba-tiba, suara telepon rumah pun berdering. Setelah diangkat, si penelpon tak bersuara.
Hello? Pagi harinya, Loretta dan Jean sedang di pemakaman salah satu korban penghabisan. Tak sengaja ia melihat seorang detektif bernama Jim, teman Jean, dan mengikutinya. Sambil nyebat, mereka berbincang. Loretta bertanya apa sudah tahu pelaku dari semua ini. Jim menjawab, kejadian ini tak ada motif, tak ada bukti, gimana cara nyarinya coba. Kita ke scene lain, seorang pria sedang mengetuk pintu sebuah apartemen yang diisi oleh gadis muda. Ia berkata, ia suruhan dari pengelola apartemen untuk mengecek pemanas karena sedang turun salju. Tapi malah ini yang terjadi. Dan itu adalah penghabisan selanjutnya. Nama si korban gadis muda ini adalah Patricia Bissett. The city is for some black. 5 young girls have been in a leotard wrapped tightly about her neck, filled with a silk stocking in her Back Bay apartment. Mendengar kabar itu, Jean langsung menemui temannya, ia yang mengotopsi Patricia, yang ternyata sedang hamil beberapa bulan. Lalu ia ke kantor Patricia untuk menemui atasannya, namun dicegah oleh mbak-mbak ini, dan Jean diberikan surat untuk bertemunya siang nanti. Sudah di kafe, mereka pun bertemu, dan Jean diberikan sebuah boneka, yang bisa bersuara yang itu adalah suara dari Patricia. Lalu Jean diberitahu bahwa atasannya yaitu Tuan Nielsen telah berselingkuh dengan Patricia. Dan mengenai kehamilan dari Patricia, Nielsen mencoba untuk nanti saat anak itu lahir akan ditaruh di gereja saja. Karena Nielsen sudah punya istri dan anak, tak mungkin ia menikahi Patricia. Kucing burik sekali si Nielsen. Sementara Loretta datang ke rumah orang tua salah satu korban yang bernama Beverly Florence. Loretta bertanya apakah Beverly mempunyai kekasih. Sang ibu menjawab, ia rasa tidak ada, karena waktu anaknya habis untuk belajar dan paduan suara di gereja Universitas Boston. Loretta langsung ke gereja universitas, dia berbincang dengan salah satu teman Beverly. Dari obrolan itu, terungkap bahwa Beverly baru saja mengakhiri hubungannya. Namun yang lebih mengejutkan, dia ternyata merasa takut pada salah satu mantan pacarnya, Daniel Marsh. Setelah mendengar kesaksian tadi, Loretta langsung hunting ke rumah Daniel untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Kebetulan Daniel Marsh ada di rumah, langsung Loretta memperkenalkan diri dan maksud tujuannya ke sini. Daniel langsung mengajak masuk, dan pas di dalam ternyata suasananya mencurigakan. Terlebih lagi, Daniel menyuruh masuk lebih dalam. Alhasil, Loretta pun cabut karena ketakutan. Selanjutnya, Loretta ke kantor polisi untuk menemui Jim dan memberikan data dari Patricia dan Nielsen agar bisa diselidiki Jim. Berpindah scene, tampak seorang pria yang mengambil sesuatu sambil terburu-buru, dan ternyata Boston Police Department. Gordon. Your name is Gordon. Kepolisian menangkap Nielsen dan diinterogasi tentang Patricia dengan menggunakan alat tes kebohongan. Semua pertanyaan dasar bisa dijawab jujur, sampai ada pertanyaan yang membuat alat tes kebohongan pun bergesek hebat. Pagi harinya, Jim menemui Loretta, dan ia menginformasikan bahwa mereka memergoki Nielsen memindahkan barang bukti dari apartemen Patricia. 2 pertanyaan, Nielsen menjawab dengan kebohongan, namun jaksa wilayah masih tak yakin bahwa Nielsen terlibat penghabisan. Dan mengenai Daniel Marsh, ia memang crazy, tapi Jim belum menemukan bukti, jadi nggak bisa diciduk dulu. Di kantor, Loretta, Jean, Jack, dan atasan mereka membahas lambannya penyelidikan. Komisioner yang sekarang dianggap tidak kompeten karena enggan bekerja sama dengan kepolisian lokal. Loretta menumpahkan frustrasinya. Kota ini gagal melindungi perempuan. 10 wanita sudah tewas, tapi belum ada bukti, belum ada tersangka. Situasinya benar-benar buntu dan menyedihkan. Di rumah, Loretta yang lapar langsung membuka kulkas, kali-kali aja ada daging rendang. Namun tak lama si suami pun datang dan mengajak bicara Loretta. Sang suami mendapatkan promosi dan gaji yang lebih besar. Namun ia harus kerja paruh waktu di kantor lain dan kemungkinan tidak pulang. Dan selama ia bekerja, Loretta yang akan menggantikannya mengurus anak-anak. Tentu Loretta kesal, menurutnya itu adalah cara suaminya, agar Loretta berhenti bekerja, dan adu bacot pun tak bisa dihindarkan. You just do something like this instead. What I'm free to do is... On Loretta, have I ever asked you to stay home? Would be happy that husband got a promotion. Kita ke New York,
ada seorang detektif bernama Linsky, mencoba untuk menelpon Loretta. Ia menelpon perihal penghabisan yang terjadi di tempatnya beberapa pekan lalu, yang sepertinya ada kaitannya dengan penghabisan di Boston. Dan ia memberitahu Loretta, ia sudah menangkap pelakunya. Si pelaku bernama Paul Dempsey. Ia tinggal di Maine, dan pada saat kejadian penghabisan 5 orang pertama, sepertinya si Paul berada di Boston. Setelah itu, mereka pun rapat, dan Jean menemukan data dari Paul yang pernah menghabisi di daerah Maine 4 tahun sebelum kasus di Boston ini. Diduga, dialah pelaku utamanya, tapi Kapolsek Boston cuek. Maka dari itu Jack pun akan nekat menulis soal kelambanan polisi, meski risikonya besar, demi mendorong penyelidikan. Jean dan Loretta sudah menulis kritikan pedas untuk para kepolisian, dan besok akan diterbitkan. Without sharing evidence, police may overwhelm flawless execution. The Attorney General held a Nasib baik, kritikan pedas mereka sampai ke Jaksa Agung. Dan sekarang, Jaksa Agung yang akan memimpin penyelidikan ini. Sepulangnya dari kantor, Loretta langsung mengecek anaknya yang sedang sakit demam tinggi. Setelah selesai, ia tak sengaja melihat seseorang di jendela, dan ia langsung mengambil tongkat baseball dan ini yang terjadi. Karena kejadian semalam, Loretta dan Jean merasa terancam nyawanya. Dan Jean tahu apa penyebabnya, yaitu foto mereka ada di halaman berita. Ia langsung memarahi sang atasan, dan tak mau lagi foto mereka berdua dijadikan cover beritanya. Setelah itu, Loretta menggali informasi dari wartawan senior. Ia mendapatkan temuan bahwa kepolisian Boston merahasiakan sesuatu dari mereka. Dan beberapa minggu lalu, ada telepon tentang seorang pria yang menganiaya gadis-gadis di apartemen, yang bernama Albert DeSalvo. Ia sangat terkenal di Cambridge. Kita lanjut ke Mabes Kepolisian Cambridge. Loretta sedang menyelidiki berkas dari Albert DeSalvo. Sedikit tentang DeSalvo, ia punya 2 nama samaran, yaitu si pria hijau dan si pria pengukur. Ia dijuluki pria hijau karena dia memakai pakaian kerja berwarna hijau, berpura-pura jadi petugas pemeliharaan, dan pria pengukur karena dia berpura-pura mencari bakat untuk menjadi model. Menurut beberapa saksi wanita, Albert sempat mengukur tubuhnya, tapi nggak pakai pita pengukur, melainkan hanya dengan tangannya saja. He didn't have a measuring tape. And the feeling, my body just froze. Kembali ke kantor, Loretta sedang mengecek beberapa berkas, sampai akhirnya ia menemukan berkas keterkaitan penghabisan dengan modus yang sama seperti Albert DeSalvo lakukan. Loretta langsung bertemu Jim dan memberikan berkas dari Albert, dan menurutnya semua kejadian ini adalah ulah Albert DeSalvo. Jim langsung menampik bahwa ia sudah berminggu-minggu menyelidiki DeSalvo, namun bukan ia pelakunya, karena selama waktu 6 orang dihabisi, Albert masih mendekam di penjara, dan ini adalah kasus jalan buntu. Pagi harinya, Jean menyapa Loretta yang kepusingan dengan kasus ini. Lalu ia berkata, kalau Albert DeSalvo dipenjara pada saat penghabisan itu berlangsung. Coba kita lihat berkas pembebasannya. Lalu mereka berdua mencari arsip pembebasan Albert DeSalvo dengan penuh semangat dan penasaran. Leher sampai kaku, nafas ngos-ngosan, dan akhirnya mereka menemukan juga. Loretta langsung menelpon Jim, memberikan informasi bahwa Albert mengajukan petisi untuk bebas lebih awal. Alibinya, untuk kembali bersama anak dan istrinya. Dan itu 2 bulan sebelum penghabisan pertama di Boston. Loretta pun langsung menulis beritanya dan mencetaknya. Namun Jack memberitahu bahwa Albert menyewa pengacara Lee Bailey. Ia adalah pengacara hebat. Esok harinya, Loretta menemui Jim. Ia bertanya kenapa Albert DeSalvo mendapatkan pengacara mahal dan hebat. Jim menceritakan Albert berada di rumah sakit Bridgewater, dan si Lee Bailey sudah mendampinginya. Mereka ke sana dalam rangka membawa saksi mata kejadian untuk mengidentifikasi si pelaku. Namun, hal tak terduga, si saksi mata malah menunjuk orang lain, dan ia menunjuk George Nassar. Beliau sudah menghabisi mbak-mbak di pom bensin dalam perampokan yang ia lakukan. Diketahui
bahwa Nassar pengidap skizofrenia. Dan yang lebih membingungkan, Nassar sudah dipenjara 1 tahun terakhir, terus siapa dong pelaku aslinya? Setelah itu, Loretta pergi ke persidangan, sudah banyak rekan wartawan. Lee Bailey berkata kepada wartawan bahwa sang pelaku adalah Albert DeSalvo, karena kliennya itu mengaku kepadanya. Dan kasus ini sudah ditutup karena kepolisian sudah mendapatkan pelakunya. Tanggal 14 Februari 1964, Albert DeSalvo melakukan pengakuan yang dipandu John Batemley yang direkam, dan ia mengaku bahwa ia sudah menghabisi 13 orang. Korban pertamanya Anna Slesers, ia tak berencana memilih Anna untuk dihabisi, tapi cuman karena di depan rumah Anna ada tempat parkir, maka ia memilih Anna. Berpindah scene ke kantor, Loretta diberitahu temannya bahwa semalam Albert diwawancarai oleh John, dan tak ada yang tahu isi pembicaraan mereka. Loretta langsung menemui Jim dan menanyakan soal rekaman pengakuan itu. Ternyata, Albert DeSalvo tak bisa dituntut karena ada kesepakatan. Pengacara Bailey meminta syarat kepada jaksa, jika Albert mengaku, pengakuannya tak boleh memberatkan hukumannya. Jaksa pun setuju, apalagi kondisi kota saat itu sudah kacau akibat berita yang ditulis Loretta. Tapi inilah plot twistnya, Bailey ternyata menawarkan kontrak buku bernilai puluhan ribu dolar kepada Albert, asal ia mau mengaku sebagai sang pembunuh. Di kantor pun, berita sudah dicetak. Jelas Loretta pun kesal, karena ia tahu masalah ini belumlah selesai, dan mencoba meminta Jack untuk tetap mengulik lebih dalam. Jack sudah lelah, dan fakta dari kepolisian, si pembunuh sudah ditangkap. Terlebih lagi, partner utamanya si Jean, diberikan tugas untuk menyelidiki tugas baru. Loretta pun kini sendirian. Keesokan harinya, Loretta pergi ke rumah ibu dari mendiang Beverly. Si ibu senang akhirnya mereka menemukan si pelaku, jadi sang jaksa bisa menuntutnya. Mendengar itu Loretta langsung menjelaskan bahwa jaksa tak bisa menuntutnya karena sudah ada kesepakatan kepada pengacara Albert. Pengakuan itu tak bisa diakui di persidangan. Dan jaksa akan menuntut dengan tuduhan lain. Dan kita akan dibawa kembali ke awal film tadi, di mana seorang detektif mendapatkan panggilan darurat dari seseorang yang tinggal di apartemen. Mari kita lihat. Pagi harinya, Loretta mendapat telepon yang ternyata dari detektif Linsky. Ia melaporkan ada korban 6 wanita dicekik, dan itu sama dengan penghabisan sebelumnya di Boston, dan ia baca artikel Loretta, dan Budi merasa Loretta handal dalam masalah ini. Mendapatkan informasi yang mantap punya, Loretta langsung mangkat ke Michigan, menemui detektif Linsky. Setelah bertemu, Loretta meminta berkas tentang penghabisannya kepada detektif Linsky, karena ia ingin menyelidikinya. Melihat berkas itu, berisi foto-foto korban yang kondisinya sama dengan di Boston, membuat hati hancur dan tak kuat. Malamnya, saat Loretta sedang makan sukun goreng, ia tak sengaja melihat foto Daniel Marsh. Langsung saja ia ke kantor detektif Linsky dan memberitahu, si pembunuhnya adalah Daniel Marsh, karena ia tinggal di sini. Tak disangka, ternyata Linsky sudah tahu, Daniel Marsh sudah menjadi tersangka utama mereka. Dan Loretta bukan orang pertama yang melaporkan kepadanya, ternyata sudah ada yang melaporkannya duluan. Loretta segera menelepon orang pertama yang melaporkan kasus tersebut, seorang dokter bernama Robe. Ia bertanya dengan nada serius, apakah Anda yang melaporkan Daniel ke pihak kepolisian? Dokter Robe membenarkan, ya, saya yang melaporkannya, karena Daniel adalah pasien saya dulu, di Bridgewaters. Setelah itu ia menelpon Jean untuk meminta bantuan. Jean kembali ke kantor polisi dan menemukan catatan lama tentang Daniel Marsh. Ia segera melapor ke Loretta. Daniel pernah ditangkap karena menyerang pacarnya, dan Dr. Robe yang menyarankan agar ia dirawat di Bridgewater. Dan akhirnya Daniel Marsh pun ditangkap, tanpa perlawanan. Daniel diinterogasi bersama Linsky. Saat ditanya di mana ia saat para korban dihabisi, Daniel dengan angkuh menjawab sedang sekolah di Boston. Pak Linsky lanjut bertanya soal kebersamaan dengan Albert DeSalvo di Bridgewater, tapi Daniel malah mengancam, jika tidak dituntut, ia akan pergi. Dan jika namanya dimuat di koran, ia akan memulai lagi di tempat lain. Sikapnya jelas menantang polisi. Entah bagaimana caranya, Daniel bisa keluar bersama pengacaranya, dengan diplototi terus oleh Loretta. Kita lanjut ke sebuah scene,
tentang pengakuan Albert DeSalvo yang diarahkan oleh Jim, saking viralnya sampai ada sinetronnya. Lalu Loretta pun tiba-tiba ada di lokasi itu. Maksud kedatangan Loretta di sini, ia ingin meminta rekaman pengakuan Albert untuk ia selidiki, karena Jim pasti punya salinannya. Namun, Jim berkata, rekaman itu tak ada padanya. Loretta harus memintanya sendiri ke John Bottomley. Keesokan paginya di kantor, Loretta mendapatkan bingkisan, yang itu dari Jim, dan ternyata itu adalah sebuah rekaman. Ia pun mendengarkannya. Itu adalah salinan pengakuan dari Albert DeSalvo. Tak lama Jin pun datang, sambil bawa kopi hitam boba. Ia ingin menemani Loretta, sambil mendengarkan rekamannya juga. This is John Bottomley. The date is February. Why is this girl home and is there fate? Yellow. Berjam-jam sudah Loretta mendengar, ia pun mencatat semua kejanggalan dari kesaksian Albert. Ada satu celah dari rekaman ini, yaitu Albert ternyata diarahkan untuk pengakuan ini agar ia menjadi tersangka. Besok paginya, Loretta ke sebuah tempat, ia mencari Richard DeSalvo. Ia adalah adik Albert DeSalvo. Setelah bertemu, Richard berkata, ia disuruh Albert untuk tak boleh bicara dengan wartawan lagi. Dan apapun yang dilakukan kakaknya, dia tak pernah berniat menyakiti siapapun. Siangnya di kantor, salah satu staf mendapatkan sebuah telepon yang mencari Loretta, dan itu dari Albert DeSalvo. Setelah disambungkan, Albert menyapa Loretta dengan ramah. Lalu Loretta ingin ke sana untuk mewawancarainya. Namun kata Albert, ia tak mau membagi kisahnya dengan gratis, karena ia ditipu oleh buku kontrak yang ditawarkan pengacaranya, dan tak mau lagi membuka kepada wartawan. Loretta meyakinkan bahwa, apakah Albert tak mau membenarkan dirinya di mata orang. Albert pun menjawab, ia tak peduli, ia harus menafkahi keluarganya. Tapi di sini ia merasa kerugian ia sudah banyak. Setelah itu Albert kembali ke sel, dan ini yang terjadi. Kita ke Loretta yang sedang tidur, ia mendapatkan telepon yang itu dari Jack. Jack mengabarkan bahwa Albert sudah tewas di dalam selnya. Loretta langsung menuju penjara berniat untuk melayat. Dan sudah ada banyak wartawan yang sedang geruyuh, tapi tiba-tiba ia diberikan sebuah kertas, dan itu adalah nama dan sebuah alamat. Ia langsung menelpon Jin, untuk mencatat alamatnya, dan berpesan kalau 1 jam ia tak kembali. Jin tolong kirim polisi ke alamat itu. Tak lama Loretta pun sampai, dan menemui seseorang yang bernama Harrison. Siapakah Harrison ini? Harrison? Setelah bertemu Harrison, ia menceritakan bahwa dia dan Albert DeSalvo berada di bangsal yang sama, juga Daniel Mars dan George Nassar. Dan ternyata, Daniel Mars dan George Nassar melatih Albert DeSalvo selama berminggu-minggu, agar Albert bisa mengetahui semua detail, dan Daniel Mars berkata, Albert harus tanamkan ke dalam otakmu, sehingga kau sendiri mempercayainya. Dalam kata lain, Daniel Mars mencuci otak Albert, agar ia mengakui bahwa ialah yang melakukannya. Tapi kenapa Albert DeSalvo melakukannya? Karena ada hadiah uang, oleh sebab itu George Nassar melibatkan pengacara yaitu Lee Bailey yang akan mengatur semuanya. Lalu Lee Bailey mengiming-imingi Albert dengan kontrak buku agar dia tajir dan terkenal. Dan naasnya, Albert mengira akan mendapat $1 juta pada saat itu untuk menafkahi keluarganya. Namun yang ia dapat hanya kebohongan dan tipu muslihat. Sudah mengetahui informasi itu, Loretta pun langsung menemui George Nassar di penjara. Loretta langsung bertanya, kapan ia bertemu Albert, dan kenapa ia melatih Albert DeSalvo. George Nassar menjawab, beberapa bulan lalu mereka di bangsal yang sama, dan ia bukan melatih Albert, tapi mencoba untuk membantu agar Albert mengingat 13 penghabisannya. Dan semakin banyak Albert mengaku, George mendapatkan $10.000 per korbannya. George pun berkata, para pers menciptakan sebuah mitos, dan itu harus dihentikan, dengan pengakuan Albert. Lalu, siapa sebenarnya pelaku dari kejahatan ini? Apakah kejahatan ini sebenarnya tidak saling terkait, dan dilakukan oleh orang lain, secara individu, dan memanfaatkan kasus yang sedang mencuat pada waktu itu? Entahlah, cuma Tuhan yang tahu. Dan dalam kasus ini ada tipe penghabisan yang dilakukan. 5 penghabisan pertama adalah wanita STW atau lanjut usia.
Paul Dempsey memiliki tipenya sendiri, yaitu wanita-wanita STW. Sedangkan Albert DeSalvo adalah pembohong patologis. Ia tahu tentang 5 penghabisan ini. Kemungkinan hanya dari koran, atau diberitahu oleh John Bottomley. Namun, dari ratusan wanita yang diserang Albert, semua korbannya adalah Dede Gemes. Dan saat Paul Dempsey pindah ke New York, kasus pencekikan itu mulai dilakukan. Kemungkinan ada orang yang memanfaatkan kasus si pencekik sebagai kedok untuk menghabisi para wanita yang tak mereka inginkan. Seperti bos yang menghamili sekretarisnya sendiri, dan mantan pacar yang psikoprat. Lalu Albert DeSalvo dimanfaatkan oleh George Nassar dan Daniel Marsh, yang melibatkan pengacara Lee Bailey agar dapat mengklaim uang hadiah, dan melatih Albert sebelum mengaku. Dan ini adalah akhir dari semuanya. The entire city just wanted to move. Setelah semuanya selesai, Loretta dan Jean santai-santai di bar, dengan masih ada yang menjanggal di hati mereka. Loretta akhirnya menjadi reporter medis dan mendapatkan penghargaan di Boston Globe. Dia termasuk jurnalis pertama yang meliput krisis AIDS, dan mengenai pernikahannya, Loretta pun berpisah dengan suaminya. Ia meninggal pada 23 November 2018, pada usia 90 tahun di rumahnya, di Milton, Massachusetts. Jean tetap menjadi reporter penyelidik. Selama 30 tahun, dia dan Loretta tetap bersahabat, dan meninggal pada 8 Agustus 2015, di Housatonic, Massachusetts. Dan ini adalah foto asli dari mereka berdua, Jean Cole dan Loretta McLaughlin, saat menangani kasus ini. Sementara Daniel Marsh tak pernah dituntut atas penghabisan apapun. George Nassar masih dipenjara di Massachusetts dan dia tak pernah menerima uang apapun. Pada tahun 2013, Albert DeSalvo dikaitkan dengan 13 penghabisan melalui bukti DNA, tapi 12 penghabisan lainnya tetap tidak terpecahkan. Berarti Albert DeSalvo hanya melakukan penghabisan 1 kali. Dan itulah kisah dari Boston Strangler. Ini bukan cuma kisah kriminal, tapi juga keberanian melawan ketidakadilan. Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan terima kasih para cuy sudah menonton. Sampai jumpa di ulasan film selanjutnya. Assalamualaikum.